Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Susan Saputri dengan NIM 200114418. Saya salah satu mahasiswi Universitas Riau, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis klasifikasi media. Sebelumnya, tugas ini diajukan sebagai salah satu untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak dosen Supentri SPD MPD. Sebelumnya kita akan mengetahui apa sih media itu. Nah, media pembelajaran di sini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nah, media ini berfungsi untuk menghubungkan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, sedangkan dalam dunia pendidikan, kata media ini disebut sebagai media pembelajaran. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan ataupun isi dari materi ajar dari sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima pesan ataupun siswa, pembelajar ataupun bisa jadi guru sekalipun. Nah, penyampaian media ini bisa dilakukan melalui simbol-simbol, juga komunikasi berupa verbal dan non-verbal ataupun visual, yang selanjutnya ditafsirkan oleh penerima ataupun pesan. Lebih lanjut, si Jens dan Birch ini dalam Arsyad secara eksplisit mengatakan bahwa media ini mencakup alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Dari kedua pengertian yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis media pembelajaran menurut pakar ahli, yaitu menurut Rudy Brecht. Di sini dia memberikan 3 jenis menurutnya, yaitu suara, visual, dan gerak. Nah, suara ini adalah media yang hanya mengandalkan suara seperti radio, recorder, dan kaset. Lalu yang kedua, menurutnya itu visual. Nah, visual ini hanya mengandalkan indera penglihatan seperti film, foto, dan lukisan. Dan yang terakhir ini sedikit mulai ada penyatuan antara suara dan visual, yaitu gerak. Nah, media gerak ini media yang hanya memakai unsur suara dan gambar. Jadi sudah ada gabungan dari unsur yang pertama, yaitu unsur suara dan unsur visual. Nah, selanjutnya klasifikasi media menurut Brecht. Di sini dia membagi ada 8 klasifikasi menurutnya. Yang pertama ada media audio, seperti yang kita bahas tadi, yaitu media yang hanya mendengarkan suara seperti radio dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada media cetak. Di sini bisa berupa buku pelajaran, modul, brosur, dan sebagainya. Lalu yang ketiga media visual diam. Berarti ini media dengan penglihatan namun dia tidak bergerak, seperti mungkin hanya foto. Lalu yang keempat ada media visual gerak. Nah, disinilah mulai ada kemajuan dari yang ketiga tadi. Yang tadi kan diam, berarti yang keempat ini dia mulai bergerak. Lalu yang kelima media audio semi gerak. Di dalam media audio semi gerak ini dia media yang sudah ada suara dan sudah bergerak. Namun di sini masih semi, belum jelas pergerakannya itu seperti apa. Mungkin hanya sedikit gerak ataupun hanya pengulangan itu saja gitu. Selanjutnya yang keenam yaitu media semi gerak. Nah, sama seperti yang nomor 5, namun yang keenam ini hanya semi geraknya saja, tidak ada suara. Lalu yang ketujuh, media audio visual diam. Nah, di sini sudah ada suaranya, sudah ada penglihatannya, tapi dia hanya diam. Lalu yang kedelapan, media audio visual bergerak. Nah, di sini sudah mulai lengkap. Di sini ada audionya, ada suaranya, visual, ada penglihatan kita, dan dia sudah bergerak. Lalu ada klasifikasi media menurut Anderson. Menurut Anderson sendiri terbagi atas 10. Yang pertama yaitu media audio. Di sini bisa seperti siaran radio, CD, telepon, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada media cetak. Seperti yang kita bahas tadi, media cetak ini seperti buku pelajaran, modul, brosur, gambar, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada media audio cetak, seperti kaset audio yang dilengkapi dengan tulisan. Lalu yang keempat, proyeksi visual diam.
seperti film bingkai slide gitu. Seperti apa ya? Oh, PowerPoint. Jadi dia hanya menampilkan gambarnya saja per slide gitu. Selanjutnya yang kelima, proyeksi audio visual diam. Ini seperti film bingkai slide yang bersuara. Lalu yang keenam, visual gerak. Di sini ada film bisu. Lalu yang ketujuh, audio visual gerak, yaitu film gerak bersuara ataupun video, VCD, televisi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan, objek fisik. Nah, objek fisik di sini bisa kita gambarkan seperti benda nyata, model, ataupun hal yang kita lihat. Lalu yang kesembilan, ada manusia dan lingkungan. Manusia di sini mungkin bisa seperti guru, pustakawan, ataupun lingkungannya seperti alam. Lalu yang ke-10 yaitu komputer. Lalu ada klasifikasi media secara kompleks atau tidaknya menurut Cham. Di sini dia membagi dua, yaitu media besar dan media kecil. Menurutnya, media besar itu media yang mahal dan pasti kompleks, dan media yang kecil ini media yang sederhana tapi murah. Selanjutnya ada sedikit rangkuman. Saya dapat menyimpulkan bahwa di sini ada 4 jenis media, yaitu media visual, media audio visual, dan multimedia. Sedangkan pengelolaan media berdasarkan aspeknya, yaitu berdasarkan bentuk dan ciri. Yang kedua, berdasarkan tingkat dan pengalaman. Yang ketiga, berdasarkan persepsi siswa. Dan yang terakhir, yaitu berdasarkan penggunaannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan membahas jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.